Jadi ada hal-hal, makanya kita ikut syariat. Ada rezeki yang diredai, ada yang tak diredai. Jadi hati-hati. Ya, jadi kita melakukan sesuatu mengikuti Allah dan Rasulnya, situ iman bertambah. Bahkan makan rezeki yang halal, kata Nabi, 40 hari cahaya bersinar di hatimu, kata Rasulullah. Ibadah semakin kuat. Tapi kalau kita makan yang begitu, aduh, kalaupun ibadah formalitas ya tu, terpaksa tu, kerana tidak bisa menikmati ibadah. Jadi hati-hati kita ni. Maaf, sisi takdir, ada takdir yang diredai, kita ikut takdir yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi membunuh dan sebagainya itu termasuk ketentuan, tapi ingat di situ ya, Allah tidak meridai perbuatan kita. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aryar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Ya, subuh ini kita bicara tentang sifat ma'nawiyah. Pembahasannya sekaligus 7 sifat. Ya, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi tak ada lagi mengenai dalil. Dalilnya sudah kita bahas sifat ma'ani kemarin, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi untuk dalil sama. Ya, cuman ini kita bahas apa perbezaan antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Ya, 7 sifat ini sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Dia berpasang-pasangan. Ya, yang ke-14 ya qadirun. Yang kemarin kan qudrat. Ini pasangannya nih. Ya, qudrat sifat Allah kuasa. Qadirun yang kuasa atau yang maha kuasa. Jadi kalau memanggil Allah dengan nama ini Qadirun atau Al-Qadir, tak mungkin juga panggil qudrat. Qudrat itu sifatnya, dirinya dipanggil wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Al-Qadir, ya Qadiru, ya Basiru. Bisa. Jadi panggil namanya Qadir. Ya. Kalau kita Abdul Qadir. Jadi ada dulu kisah ya karamah daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, namanya kan Abdul Qadir. Jadi ada perempuan tu datang ya, minta kepada Syekh doakan kepada Allah suatu hajat. Dia kepingin anak laki-laki tapi diberi anak perempuan. Dia bilang, aku ni kepengen anak laki-laki,
Aku doakan, aku cuma bisa berdoakan mudah-mudahan aku dapat anak lelaki. Dapat anak perempuan. Datang lagi dia, ya Syekh, kau bilang anak aku lelaki-lelaki, tapi yang lahir perempuan. Dia bilang, aku ini Abdul Qadir, kata dia, bukan Al-Qadir. Betul tu? Aku ni hamba yang maha kuasa, bukan yang maha kuasa. Tapi ingat, kuasa kita ini di bawah kuasa Allah. Gitu maksudnya. Faham orang tu? Dia pada pulang tak kecewa, dia bilang, ada tak titik-titik tertentu memang dia mengakui kita punya kehendak, tapi kehendak Allah yang berpengaruh. Ya. Itu kasih nama anak Abdul Qadir, tu bagus. Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdullah. Nah, qadirun itu artinya yang kuasa atau yang maha kuasa. Lawannya ajizun, ya, mustahil, dia yang lemah. Yang lemah ni kita lah ni. Ya, kita ni yang lemah. Kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang tak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat definisi ni, ya. Qadirun, muridun, alimun, apa lagi? Hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini dikatakan sifat maknawiyah. Apa tu maknawiyah? Kaidahnya ni, lihat bawah tu. Qadirun itu sifat maknawiyah, definisinya adalah wahiyal halul wajibatu lidzat. Dia adalah keadaan yang wajib bagi zat, madamati zat, selama zat mu'alalatan bi'illah, disebabkan oleh suatu sebab. Mana sebabnya tu? Apa yang menyebabkan muncul maknawiyah ni? Sebabnya adalah yang kemarin, sifat ma'ani. Ya, ini pembahasan definisi saja ni. Kita tak pakai dalil lagi dah. Cuma untuk bedakan mana ma'ani, mana makna maknawiyah. Saya ulangi. Jadi sifat maknawiyah ini yang 7 ni, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, dia adalah keadaan yang wajib bagi zat selama zat disebabkan oleh suatu sebab. Dia sifat tu ada pada zat, tetapi sifat ini dia bersebab. Sebabnya apa? Sebabnya sifat ma'ani. Yang mana ma'ani? Yang kemarin, ya, qudrat. Berarti qadirun muncul dari qudrat. Gitu, faham? Ya, qadirun yang maha kuasa ini muncul dari sifat qudrat. Sifat qudrat di mana? Ada sifat ma'ani, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja kita bahas ni. Kalau kemarin masih ingat tak sifat nafsiyah? Ya, sifat nafsiyah berapa? Sifat nafsiyah satu je, iaitu sifat wujud. Tapi kalimatnya mirip-mirip, cuma belakangnya beda. Wahiyal halul wajibatu lidzat madama dzat ghaira mu'alatin biillah. Wujud Allah itu keadaan yang wajib bagi zat selama zat tidak disebabkan oleh satu sebab. Sifat nafsiyah wujud. Jadi wujud Allah tak ada sebab. Siapa ciptakan Allah? Tak ada. Ada awal? Tak. Akhir? Tak. Dia eksis, ada tanpa sebab. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat ma'ani ini dia ada sebab. Sebab muncul ma'nawiyah disebabkan muncul dari sifat ma'ani. Allah dikatakan qadirun kerana muncul dari sifat qudrat. Allah dikatakan muridun muncul dari sifat iradat. Allah dikatakan alimun muncul dari sifat ilmu. Allah dikatakan hayyun muncul dari sifat hayat. Itu dia kata. Allah dikatakan sami'un muncul daripada sifat sama. Allah dikatakan basirun muncul dari sifat basar. Allah dikatakan mutakallimun muncul dari sifat kalam.
Itu dia dikatakan ma'nawiyah berpasangan dengan ma'ani. Itu ya kita bahas tu. Faham tu? Jadi kita manggil nama Allah ni dengan sifat ma'nawiyah. Tak mungkin kita panggil dengan sifat ma'ani. Ya. Dalam Al-Quran tu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Qadir. Tak bilang qudrat. Ya, qudrat sifatnya. Tapi dirinya sebut Al-Qadir. Baik, selanjutnya begitulah dia. Muridun artinya berkehendak, lawannya qarirun, mustahil, dia terpaksa. Ya, dan ini sifat ma'nawiyah. Apalagi 16 iaitu alimun, yang maha mengetahui, mustahil dia jahilun, yang bodoh. Dan ini sifat ma'nawiyah. Sama dengan 17 hayyun, dia yang maha hidup, mustahil dia mayitun, dia mati. Ya. Dan ini sifat ma'nawiyah. Jangan juga sami'un, maha mendengar, mustahil dia asammu, butuli. Ya, dan ini adalah sifat ma'nawiyah. Basirun juga begitu, artinya maha melihat, mustahil dia a'ma, dia buta. Dan ini mustahil. Ya, dia sifat basirun adalah sifat ma'nawiyah. 20 mutakallimun, yang maha berbicara, lawannya abkam, mustahil dia keluh atau bisu. Dan ini sifat ma'nawiyah. Ya, kesimpulannya halaman sebelah tu. Ya, ini kita pakai kesimpulannya ni. Adapun dalil wajib bagi Allah bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Apa dalilnya? Ulama jawab, adalah dalil wajib bagi Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Orang tanya, apa sebab Allah mempunyai sifat ma'nawiyah? Dalilnya ma'ani. Dia dikatakan qadirun kerana muncul dari sifat qudrat. Dia dikatakan muridun muncul dari sifat iradat. Dia dikatakan alimun muncul dari sifat ilmu. Dia dikatakan hayyun muncul dari sifat hayat. Dia dikatakan sami'un muncul dari sifat sama. Dia dikatakan basirun muncul daripada sifat basar. Dan dia dikatakan mutakallimun muncul dari sifat kalam. Itu dikatakan. Ya, orang bilang kenapa muncul ma'nawiyah? Kerana sifat ma'ani yang terdahulu. Karena berlazim-laziman antara keduanya itu, yakni sifat ma'ni dan ma'nawiyah. Atau berlazim-laziman, berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Jadi antara ma'nawiyah dengan ma'ani saling terikat, berpasang-pasangan. Tak bisa salah satu. Dan dinamakan ma'nawiyah kerana disandarkan kepada sifat ma'ani. Oleh kerana itu ma'nawiyah itu far'un, sifat ma'ani cabang. Ma'nawiyah apa tadi? Ma'nawiyah cabang daripada sifat ma'ani. Berarti kalau dikatakan qadirun, itu cabang muncul dari sifat qudrat. Qadirun muncul dari sifat qudrat. Qadirun ma'nawiyah cabang, dia muncul dari sifat ma'ani, itu qudrat. Dan seterusnya sama tu. Maka tidak sah dikatakan qadirun kecuali berdiri dengan sifat qudrat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dikiaskanlah semua itu pada sifat ma'nawiyah ini lainnya. Jadi kita gini, Allah tu siapa? Qadirun. Dia maha kuasa. Sifat dia maha kuasa ni muncul dari sifat apa? Ma'ani, iaitu qudrat. Sifat qudrat ni di mana? Ada pada zat. Kan gitu. Saya ni, begitu saya mengangkat meja, Ustaz awak dia kuasa. Dia maha kuasa mengangkat meja. Maha kuasa. Dia yang berkuasa mengangkat meja. Apa sebab? Pada dirinya ada sifat kuasa. Di mana sifat kuasa itu? Ada pada zat diri saya. Untuk dekat fahamnya gitulah dia. Jadi kalau orang bilang kan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu, qadir. Semuanya dikuasai oleh Allah. Di mana dia maha kuasa ni? Ada pada sifat qudrat. Di mana sifat qudrat tadi? Ada pada, berarti kan satu ni semuanya ni. Tak bisa pisah. Tatkala kita meyakini
Dari rumah kita datang ke masjid, kita kuasa tak? Kuasa. Tapi ingat, kita digerakkan oleh Maha Kuasa. Sifat yang Maha Kuasanya ada pada sifat kuasanya. Sifat kuasanya ada pada zatnya. Satu dia. Ya. Jadi kalau kita paham ini, sebenarnya kita ini berhakikat kepada 7 sifat ini. Fahamlah ni. Sebenarnya ni, kesimpulan nanti ini, tatkala kita meyakini Allah qadirun, kita berhakikat kuasa kita tidak ada kecuali di bawah kuasa qadirun. Kehendak kita sebenarnya tidak ada, kita tunduk di bawah kuasa muridun yang maha berkehendak. Kita tak ada ilmu kecuali di bawah naungan ilmu al-alimun yang maha mengetahui. Kita tidak ada kehidupan, mati sebenarnya kita ni, tapi kita hidup di bawah sifat hayyun yang maha hidup. Kita sebenarnya tuli, tapi kita mendengar di bawah naungan sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita sebenarnya buta, tapi kita bisa melihat, tapi di bawah naungan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebenarnya bisu, tapi kita bisa ngomong di bawah naungan izin sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki? Tidak ada, kita nol. Ya. Jadi aku dah faham tauhid, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang maha mengetahui, tidak ada yang maha hidup, tidak ada yang maha mendengar, tidak ada yang maha melihat, tidak ada yang maha berbicara, kecuali hanya kita ni apa? Cuma menerima pengaruhnya saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarlah hai umat Nabi Muhammad, jangan kita mengaku-ngaku memiliki, sebenarnya kita tak punya apa-apa. Ya, kok Allah cabut, habis kita balik asal. Ya, kita lemah, kita tak punya inisiatif kehendak, kita tak punya ilmu, kita mati, kita tuli, kita tak bisa melihat, kita tak bisa ngomong. Dari mana ni? Dari tadi, dari Al-Qadirun, dari Muridun, dari Al-Alimun, dari Hayyun, dari Sami'un, dari Basirun, dari Mutakallimun. Dari mulai sekarang serahkan, balikkan kepada pemiliknya. Kita ngaku kita bodoh, kita lemah, kita tak punya inisiatif, kita tak bisa mendengar kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertauhid. Kok begini nanti jamaah bisa kembali kepada Allah, nanti mudah mengucapkan la ilaha, semua potensi yang ada pada diri kita illallah. Ya, kecuali kembali kepada dia pemiliknya. Ya. Ini harus disadari, ilmu tauhid harus disadari sebelum kita mati. Jangan sadar waktu meninggal baru sadar. Rugilah tu. Ya, rugi kita. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya begini, Allahu qadirun bi qudratihi qaimun bi dzatihi. Allah lah yang maha kuasa dengan sifat kuasanya, yang sifat kuasa ada pada zatnya. Saya tambah gini ya, Allah muridun bi iradatihi qaiman bi dzatihi. Allah lah yang maha berkehendak dengan sifat kehendaknya, yang sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tak apa-apa, ni kita lebih mantapkan lagi. Allahu apa gitu? Allahu alimun bi ilmihi qaiman bi dzatihi. Allah yang maha mengetahui dengan sifat pengetahuannya, yang sifat pengetahuan itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allahu hayyun bi hayatihi qaiman bi dzatihi. Allah lah yang maha hidup dengan sifat hidupnya, sifat hidup itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu, ni satu paket ni, tak terpisah ni. Lanjut apa lagi?
Allahu sami'un bi'ilmihi qa'imun bidzati. Allah lah yang maha melihat, maha mendengar dengan sifat pendengarannya, yang sifat pendengarannya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allahu basirun bi basarihi qa'iman bidzatihi. Allah lah yang maha melihat dengan sifat penglihatannya, sifat penglihatan tadi ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allahu mutakallimun bi kalamihi qa'iman bidzatihi. Allah lah yang maha berbicara dengan sifat bicaranya, sifat bicara itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Ya. Ya, nanti insyaallah pertemuan akan datang masuk bab jaiz bagi Allah. Ya, bab jaiz bagi Allah. Ada pertanyaan, silakan jemaah. Saya ada waktu sedikit. Bagaimana kita menyikapi melihat orang membunuh? Ya, ini kemarin dah disinggung nih Nurul Daya, dia ada pertanyaan sama. Bagaimana kita menyikap perbuatan orang yang tak baik seperti membunuh? Apakah membunuh itu juga datang dari Allah atau dari makhluk? Ini agak bingung jawab ni. Seluruhnya kata ulama, tidak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya berjalan dengan takdir. Takdir ini tak bisa dielakkan. Tapi ingat, dalam takdir itu ada yang bersesuaian dengan syariat, ada yang tidak. Makanya yang bersesuaian dengan syariat itu takdir yang telah ditetapkan, tetapi di situ keredaan Allah datang kepada kita. Ya, contohnya tadi membunuh. Adakah membunuh yang diredai Allah? Ada. Perang, menegakkan agama Islam. Ayo. Makin banyak kita membunuh orang kafir yang memerangi agama Allah, iman bertambah. Jadi waktu membunuh saat itu, insya Allah semangatnya lain. Ya, siap mati karena Allah. Tapi kalau membunuh kerana hawa nafsu kita, masalah pribadi, masalah harga diri, harta kita yang diambil orang, macam-macam lah, akhirnya kita berkelahi, kita bunuh dia. Maaf, ini juga takdir Allah. Tapi ingat, ini tidak diridai oleh Allah. Bedanya apa? Kalau tadi membunuh orang kafir dan peperangan iman bertambah, tapi ini kalau membunuh orang kena hawa nafsu, malam tak tidur. Perasaan bersalah tu tak bisa. Hati-hati yang bunuh orang tu tanpa sebab, tak ada perintah Allah. Malam tak tidur dia. Jadi kalau dibilang takdir, ya termaktub sudah. Tapi ada takdir yang tidak diredai oleh Allah. Makanya kita berusaha kok terjadi, cepat-cepat minta ampun. Itu saja. Cari rezeki juga gitu. Ayo. Orang korupsi itu macam mana? Macam mana orang korupsi itu? Takdir nak tu? Takdir bah. Tapi Allah redha nak. Kena dia secara hukum syariat. Makanya takdir itu jadi pelajaran. Tanya orang yang korupsi itu, tenang tak hati dia makan harta orang? Tak. Biarpun rekeningnya buncit pak, gemuk rekening dia, hati dia tak tenang, makan duit orang. Mana bisa iman bertambah? Jadi siapa yang mengambil hak orang lain, hidupnya tidak akan tenang, tetap gelisah dia. Makan dekat nak meninggal makin takut. Yalah, rekaman dibuka, macam mana? Tergambar semuanya. Ini bukan harta aku ni, tapi aku makan dah sekian, dibukakan Allah. Jadi ada hal-hal, makanya kita ikut syariat. Ada rezeki yang diredai, ada yang tak diredai. Jadi hati-hati. Jadi kita melakukan sesuatu mengikuti Allah dan Rasulnya, situ iman bertambah. Bahkan makan rezeki yang halal kata Nabi, 40 hari cahaya bersinar di hatimu kata Rasulullah, ibadah semakin kuat. Tapi kalau kita makan yang begitu, aduh, kalaupun ibadah formalitas ya tu, terpaksa tu,
kerana tidak bisa menikmati ibadah. Jadi hati-hati kita ni. Maaf, sisi takdir, ada takdir yang diridai, kita ikut takdir yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi membunuh dan sebagainya itu termasuk ketentuan, tapi ingat di situ ya, Allah tidak meridai perbuatan kita. Dulu saya katakan Sayyidina Ali, ingat Sayyidina Ali itu, bayangkan dia bisa membedakan mana bunuh kerana hawa nafsu, mana bukan. Ya, waktu berperang banyak orang kafir dia bunuhnya dah. Iman dia bertambah. Tapi yang terakhir terjatuh orang kafir, begitu mau dibunuh, diludah semua orang kafir, kena nempel wajah dia. Tak jadi dia membunuhnya. Dia tanya, kenapa tak kau bunuh ya Ali? Tadi aku bunuh inginnya kena Allah seperti yang lain, tapi begitu dia meludah wajah aku, naik emosi aku tadi. Tak jadi aku bunuhnya. Aku tak mau membunuh dia kena emosi. Situ jelinya tu Pak, bedanya mana yang hak, mana yang batil. Dalam hati ni bisa bedakan. Kau lakukan kerana apa? Kerana Allah, dapat pahala. Tapi kalau lakukan kerana hawa nafsu, beslah. Tipis Pak, main di hati ni tipis. Orangnya jeli yang bisa mandang. Makanya bertarekat ni, semakin bertarekat makin tajam mata hati Pak. Benar, makin tajam. Bisa bedakan, oh ini hak ni, oh ini batil ni. Tu orang bertarekat tu, makin tajam hati dia. Kerana bertarekat ni jalan ketakwaan. Ya, bisa merasakan ada Allah, takwa dimanapun kita berada. In tattaqullah ja'alakumul furqana. Jika kau bertakwa, Allah beri pembeda di hatimu, mana yang hak, mana yang batil. Tajam Pak orang zikir kalau betul zikirnya. Tapi kok zikirnya ada tujuan macam-macam, saya tak jamin tajam, boleh jadi tumpul. Ya. Jadi sinyal tu kuat. Makanya sahabat tu dididik Nabi tu, dia punya sinyal hatinya kuat. Ya, sinyal hatinya kuat. Ya. Apa yang hal ini boleh kita tanggapi dengan apa ya? Sebenarnya orang gini tak usah ditanggapi, itu permainan kalimat saja, permainan kalimat, permainan kata-kata. Saya mana dia bilang Allah tak kaya tapi maha kaya. Kan bingungkan orang tu macam mana. Karena dia seorang serius dengan tengah makna itu, rasanya berapa sikit ngomong sembarang benar. Kalau itu betulnya saya tak kaya tapi maha kaya, itu agama ini dia benar. Itu permainan kalimat, sebenarnya tak boleh tanggapi, ya kan? Dia nak buat orang bingung ya. Padahal dia yang bingung. Dia yang mengeluarkan kalimat tu, dia yang bingung. Kalau Allah tak kaya, berarti lawan kalimatnya miskin. Kalau dia bilang Allah tak kaya tapi maha kaya, kalimatnya rancu tu. Rancu kalimatnya. Tak nyambung. Berarti dia yang bingung, bukan kita jawab. Yang bertanya yang bingung. Kecuali orang yang mengatakan Allah tak kaya, berarti diidentikan dengan kefakiran, sebagaimana perkataan orang Yahudi. Orang Yahudi dia berhasil dan sebagainya. Nabi Musa ingatkan, ingat keberhasilanmu itu, kekayaanmu yang kau miliki, kesuksesanmu itu datang dari Allah. Tapi dia bilang apa? Dia bilang Allahu fakir wa nahnu aghnia, kata dia. Allah lah yang fakir, kami yang kaya, kami yang bekerja. Dia itu. Kami yang berusaha, kami yang sukses. Apa kata Allah bilang? Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh kata Allah, aku telah mendengar orang yang mengatakan kamilah kaya, Allah yang fakir. Itu aku rekam, kata Allah, kalimat itu. Hari kiamat akan dibongkar oleh Allah. Hati-hati nanti kalimat tadi nyerempet orang Yahudi.
buat kalimat yang bingung-bingungkan, padahal dia tak faham. Ya, kalau dia faham tak mungkin banding ulah kalimat macam itu. Ya, kita harus jelas. Baik, sekiranya cukup ya. Nanti masuk bab jaiz. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.